Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lepas dulu ya maskernya. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Ya, sehat ya? Oke, hari ini kita akan belajar materi sejarah Indonesia. Sudah disiapkan bukunya? Oke, yang belum silakan dikeluarkan bukunya. Untuk buku pelajaran lain silakan disimpan ya, karena kita membahas sejarah Indonesia, bukan sejarah matematika. Ya, disimpan dulu bukunya yang matematika. Oke, sudah siap belajar? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat dan juga menjadi berkah untuk kehidupan di masa datang. Silahkan perwakilan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Ya, sudah siap belajarnya? Oke. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian ingat ada berapa teori? Ayo, ada yang ingat? Teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, ada berapa teori? Ada 4. Yang pertama, siapa tahu? Teori apa? Teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana itu menyatakan kalau agama Hindu-Buddha yang ada di India, karena asalnya kan ada di India ya, masuk di Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Kalian tahu nggak kaum Brahmana itu seperti apa? Ayo, kaum Brahmana itu gimana? Ayo, sudah dijelaskan kemarin loh ya. Kaum Brahmana itu pendeta, pemuka agama, ya. Orang-orang cendekiawan itu disebut kaum Brahmana. Jadi agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh mereka, kaum Brahmana yang datang ke Indonesia. Kenapa kok datang ke Indonesia? Ini pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yang nanti akan kita pelajari. Salah satu contohnya itu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu mendatangkan kaum Brahmana dari India untuk memimpin upacara adat. Ya, nanti itu ada buktinya di Prasasti Yupa. Jadi para Brahmana itu datang dari India ke Indonesia diberi hadiah 20.000 ekor lembu. Ya. Jadi selain mereka datang untuk memenuhi undangan raja-raja yang ada di Indonesia, mereka juga menyebarkan agama sebagaimana tokoh agama lakukan. Karena Brahmana itu ya dianggap saja pendeta, tokoh agama, seperti itu. Ya, yang kedua ada teori Waisya. Waisya itu siapa? Ayo. Ya, Waisya itu pedagang atau mungkin petani, ya. Jadi teori Hindu-Buddha yang asalnya itu agama Hindu-Buddha yang asalnya dari India itu juga dibawa oleh para kaum Waisya, yaitu para pedagang. Mengapa mereka kok berdagang di Indonesia? Ada yang tahu? Ayo, kenapa? Kenapa zaman dulu mereka itu memilih berdagang di Indonesia? Gak ada yang tahu? Ya, jadi Indonesia itu kan kita kenal mungkin ada yang namanya jalur rempah. Tahu kan kalian? Sebagaimana nanti kita juga mempelajari tentang kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia di zaman Hindu-Buddha, itu mereka juga sudah mengenal daerah-daerah Nusantara itu dengan komoditasnya. Ada rempah, terus ada emas. Karena itu kenapa nanti di daerah Sumatera itu dikenalnya dengan nama Swarna Dwipa, ya. Swarna Dwipa. Kalau Jawa itu pada masa Hindu-Buddha, masa klasik itu dikenalnya juga Jawa Dwipa, seperti itu ya. Oke, itu teori mengenai Waisya. Jadi para kaum pedagang datang ke Indonesia itu enggak hanya berdagang. Mereka karena jarak Indonesia sama India kan jauh ya. Jadi mereka itu ada yang hidup menetap dan menikah dengan warga setempat. Jadi secara tidak langsung
para pedagang yang datang dari India itu juga mengajarkan bagaimana agama dan budayanya, budaya Hindu-Buddha maksud saya. Ya, karena itu mengapa ada teori kedua tersebut yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu masuk dibawa oleh kaum Waisya. Terus teori yang ketiga, ada lagi kesatria. Kaum kesatria itu contohnya seperti apa? Ya, kaum bangsawan. Terus ada pasukan perang atau militer atau tentara seperti itu ya. Jadi pada masa itu ada mungkin raja-raja yang melakukan perjalanan atau ekspedisi ya, menelusuri daerah-daerah lain atau memperluas daerah jajahan. Salah satunya mungkin kalau kita bicara mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia dari teori kesatria, itu bisa dikatakan ada salah satu kerajaan yang mana itu kalah dalam perang atau terdesak ya. Jadi mereka itu melarikan diri dengan menyeberangi samudra, lautan, hingga akhirnya mereka sampai di Indonesia. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Terus kalau kita bicara benar yang mana antara teori Brahmana, kesatria dan juga Waisya, ya kita berdasarkan data saja seperti itu tadi, ya mungkin semuanya benar. Ya, karena kita tidak tahu, karena kita tidak hidup pada masanya. Karena sejarah itu ya sudah berlalu kan. Kita belajar dari data-data apa yang ada yang sudah disepakati bersama oleh para pakar atau para ahli. Itu tadi sudah ada teori Brahmana, kesatria, terus Waisya. Ada satu lagi teori apa? Kok bilang teori sudah itu loh. Ya, teori arus balik. Menurut teori arus balik, siapa yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Ayo. Ya orang Indonesia itu sendiri ya. Jadi ketika kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu sudah ada di Indonesia, para raja itu mengirim pasukan ya, mengirim anak buahnya itu untuk belajar di India. Ya, belajar agama, belajar budaya, belajar sastra dan lain sebagainya. Nanti setelah dirasa ahli dalam bidang tersebut, mereka mereka kembali pulang ke Indonesia untuk menyebarkan agama-agama tersebut, termasuk budayanya. Jadi tidak hanya agama, tapi juga kebudayaan. Oke, dari 4 teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha tersebut, harap jangan dilupakan ya, karena nanti di akhir semester akan ada PAS ya, pekan akhir semester. Nanti pastinya itu merupakan salah satu kompetensi yang harus kalian penuhi, di mana nanti juga akan menjadi pertanyaan dalam ujian. Oke, bisa dimengerti? Ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan mengenai perkembangan agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Fokusnya itu pada pengaruh ya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Jadi dari pembelajaran ini nanti kalian diharapkan itu dapat mengerti apa saja sih agama-agama ataupun kepercayaan dan juga kebudayaan-kebudayaan dari Hindu-Buddha yang mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi semisal nanti di masa yang akan datang, siapa tahu ya kalian ada yang bekerja menjadi tour guide, tahu nggak, pemandu wisata ya. Jadi nanti kalian itu bisa menjelaskan kalau misal kalian di candi, ini adalah candi peninggalan dari kerajaan ini bercorak Hindu atau Buddha dan selain sebagainya. Ya, jadi materi pembelajaran pada hari ini tentunya sangat relevan dan juga bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Oke, Bapak persiapkan dulu. Ya, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan membahas tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia terhadap kehidupan masyarakat hingga masa kini. Oke, sudah siap belajarnya? Siap. Oke, silahkan dilanjut. Di next. Oke, sebelum kita berlanjut ke membahas lebih jauh, di sini Bapak ingin menjelaskan wujud kebudayaan itu ada 3, ya. Ada yang sudah tahu? Ya sudah terlihat ya. Yang pertama ada ide gagasan. Seperti apa sih wujud kebudayaan bentuk ide gagasan ini? Ya, jadi pada bagian ide gagasan ini, kebudayaan itu tidak terlihat atau abstrak. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pemikiran, teori-teori.
Terus ada juga nanti kayak semacam nilai-nilai, adat istiadat, norma. Itu kan tidak bisa kita lihat ya. Jadi itu merupakan salah satu wujud kebudayaan yang bentuknya ide atau gagasan. Lalu yang kedua itu ada aktivitas. Berbeda dengan yang ide gagasan, kalau aktivitas ini itu bisa dirasakan, bisa dilihat, dilaksanakan, dan juga bisa didokumentasikan. Contohnya aktivitas itu seperti apa? Ya, kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin ada juga yang tertuang dalam bentuk tari-tarian tradisional, seperti itu. Itu kan aktivitas manusia ya. Ya, terus mungkin juga aktivitas itu seperti pelaksanaan upacara adat. Itu juga aktivitas. Kebudayaan dalam bentuk aktivitas itu seperti itu. Bisa dipahami? Yang terakhir itu berbentuk artefak. Artefak itu benda. Jadi sama halnya dengan aktivitas, artefak itu bisa dilihat. Ya, nanti kita juga akan melihat apa saja artefak-artefak ataupun benda-benda hasil kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Bisa dipahami dalam materi sedikit ini, pengantar tentang wujud kebudayaan. Ya, jadi wujud kebudayaan itu ada tiga, ada ide gagasan, aktivitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama dari pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu aspek bahasa dan tulisan. Oke, bisa kita lihat. Itu kira-kira kalian ada yang tahu itu prasasti apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Tidak, ya. Yang digambar itu yang sebelah kiri itu ya, itu adalah prasasti Yupa, ya. Itu sebuah prasasti yang ditemukan dengan tulisan diperkirakan itu tertua di Indonesia. Jadi kira-kira dibuat pada pertengahan abad keempat, sekitar 300-an Masehi lah, seperti itu. Ya. Jadi dalam prasasti Yupa itu menunjukkan kalau masyarakat Indonesia itu sudah mengenal namanya bahasa dan juga tulisan. Karena pada masa sebelumnya, masa praaksara, itu belum ditemukan tulisan, hanya ditemukan mungkin cap tangan di dinding-dinding gua. Seperti itu kan ya. Jadi ketika ditemukan tulisan, ini sudah mempengaruhi masa aksara yang ada di Indonesia. Ya, itu pengaruhnya datang dari Hindu, Buddha. Terbuktinya dari mana? Terbukti ini merupakan prasasti yang seperti Bapak jelaskan tadi, ini menjelaskan tentang kedatangan para Brahmana ke kerajaan Kutai untuk memenuhi undangan raja. Ya. Jadi dari dari prasasti ini tuh kita bisa melihat kalau kedatangan kedatangan Brahmana dari India, itu mereka juga mempengaruhi aspek bahasa dan tulisan. Lalu seperti ini ya, kalau kita melihat tulisan, ternyata kalian ada mengenal nggak tulisan-tulisan itu? Yang tengah itu kan aksara Jawa, ya, itu ternyata asalnya itu juga dari huruf kuno Pallawa, itu dari India, ya. Huruf-huruf yang ada di Indonesia, mungkin nanti ada juga aksara Jawa ya, nanti huruf Lampung, Batak, terus Bugis, Manado, dan sebagainya, itu ternyata juga bersumber atau berasal itu dari pengembangan huruf Pallawa. Lalu bagaimana dengan bahasa? Sama. Kalau prasasti tersebut itu kan tulisannya huruf Pallawa, bahasanya bahasa apa? Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu juga terus berkembang menjadi bahasa-bahasa baru. Bahkan sampai sekarang itu ada loh bahasa-bahasa Sanskerta yang masih digunakan sampai sekarang. Seperti contohnya asmara, itu asalnya dari bahasa Sanskerta, sampai sekarang masih digunakan. Ya, terus ada juga itu Pancasila, itu asalnya juga dari bahasa Sanskerta. Oke, untuk aspek bahasa dan tulisan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke aspek kedua. Oke. Ya, aspek kedua di sini ada politik dan pemerintahan. Jadi, sebelum ada pengaruh agama atau budaya Hindu-Buddha di Indonesia, masyarakat setempat itu sudah mengenal sistem namanya kesukuan. Jadi,
ada kelompok-kelompok masyarakat seperti desa yang dipimpin oleh kepala suku. Lalu ketika agama Hindu Buddha mulai menyebar di Indonesia dan juga berkembang, mereka sekarang mengenal yang namanya sistem dewa raja. Jadi raja itu dianggap sebagai titisan dari dewa. Itu merupakan suatu konsep yang asalnya juga dari India, karena agama Hindu Buddha kan juga berasal dari India. Kalau kita bicara mengenai konsep dewa raja, otomatis sistem pemerintahannya juga berubah, yang awalnya kesukuan menjadi kerajaan, ya. Jadi ketika agama Hindu Buddha itu masuk di Indonesia, itu kan udah ada kan banyak kerajaan-kerajaan. Nanti kita juga akan mempelajari ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, terus kerajaan Singosari, Majapahit dan lain sebagainya. Ada banyak kerajaan. Iya, salah satunya itu tadi kerajaan Mataram. Oke, untuk sistem politik dan pemerintahan ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, ya. Kalau ini gambar hanya sebatas penggambaran saja ya. Jadi mungkin kalau kita ingin belajar raja siapa itu pada materi selanjutnya kita akan membahas secara lebih dalam tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Untuk saat ini kita hanya membahas tentang pengaruh agama dan budayanya saja dalam beberapa aspek. Bisa dimengerti? Oke, lanjut ke aspek ketiga. Di aspek ketiga yaitu ada aspek agama dan sosial. Jelas sekali ya. Jadi sebelum agama Hindu Buddha masuk di Indonesia, masyarakat kita itu mengenal apa? Kepercayaan apa? Oh ya, betul sekali. Kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu ketika agama Hindu Buddha masuk di Indonesia, itu agamanya juga berkembang, ya. Jadi mereka yang menganut animisme, dinamisme juga mulai bergeser untuk belajar agama Hindu Buddha, karena raja-rajanya juga belajar Hindu Buddha. Jadi mereka itu apa ya? Mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, karena itu dinamakan dewa raja. Sistem dewa raja, dewa itu raja itu titisan dewa. Jadi apa yang dikatakan raja itu ya dianggap sebagai kayak perintah dewa. Seperti itu. Mungkin perlu kalian ketahui bahwasanya kalau di Hindu Buddha itu kan kita mengenal banyak dewa ya, terutama di Hindu. Ada dewa Siwa, dewa Brahmana, Wisnu. Itu sebenarnya dewa itu merupakan perwujudan dari Tuhan, bukan Tuhannya ya. Kalau Tuhan mereka itu juga satu, sama. Kalau masyarakat Bali mengenalnya kan ya Sang Hyang Widi. Cuma Tuhan itu bisa berwujud Wisnu yang memelihara, atau Brahmana yang menciptakan, atau Siwa yang pengrusak. Jadi kalau dalam Islam itu bisa dikatakan mungkin hampir sama dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah itu kan ya. Itu kan Allah kan tetap satu, cuma kan namanya sebutannya ada banyak. Begitu juga yang Hindu. Jadi Hindu ini ya juga ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya cuma satu, cuma Tuhannya itu bisa diinterpretasikan dengan berbagai dewa. Bisa dipahami ya ini ya. Jangan kalian salah menganggap kalau agama Hindu itu Tuhannya banyak karena dewanya banyak. Itu salah ya. Lalu bagaimana kalau kita membahas tentang sosial? Dalam agama Hindu itu ada namanya stratifikasi sosial. Itu tingkatan-tingkatan kelas sosial. Tingkat tertinggi ada Brahmana. Brahmana tadi siapa? Ayo, Brahmana. Iya, pendeta. Terus kaum agama ataupun kaum cendekiawan itu Brahmana. Lalu ada ksatria. Ksatria itu bangsawan. Terus tentara ataupun militer ya, tentara. Terus ada yang selanjutnya itu yang di bawahnya para bangsawan itu ada waisya. Waisya itu seperti apa? Iya, para pedagang dan juga kaum petani. Istilahnya ya bisa dikatakan kaum pemilik modal seperti itu. Nanti kalau yang sudra itu orang biasa atau mungkin buruh. Buruh itu termasuk sudra. Mereka tidak memiliki modal. Mereka bekerja untuk orang lain, ya. Itu namanya kaum sudra. Mungkin nanti ada juga nih kalian kalau baca-baca lain sebagainya ya, baca-baca di internet, ada namanya kaum paria, ya. Paria itu kelompok mereka yang di luar dari 4 kasta ini, ya. Itu bisa terjadi karena sanksi sosial. Misal mereka melakukan pelanggaran terus dikeluarkan dari kasta, seperti itu, ya.
Oke. Mungkin bisa dilanjut ke aspek selanjutnya. Di sini aspek keempat ada aspek budaya dan juga tradisi. Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Iya, tradisi ngaben. Itu merupakan tradisi yang bercorak Hindu atau Buddha? Iya, betul sekali. Jadi ngaben ini merupakan salah satu tradisi Hindu yang berkembang di daerah Bali. Sampai sekarang ini masih dilaksanakan ya. Jadi pengaruh Hindu Buddha yang asalnya dari India ternyata itu masih berkembang di Indonesia. Salah satunya itu di Bali dengan tradisi ngaben tersebut. Lalu selanjutnya di sini nih juga mungkin kalau di daerah kita itu mengenalnya sedekah bumi atau manganan. Di sini daerahnya siapa yang nggak ada manganan? Ada semua kan ya? Iya. Karena kita itu meskipun mayoritasnya sekarang kan Islam ya. Jadi tradisi dan budaya itu yang meskipun mereka asalnya dari Hindu itu ditransformasikan, disusun ulang istilahnya. Misal kayak doa-doa, dalam tradisi itu doa-doanya yang dulu kayak mengucap mantra-mantra, itu sekarang diganti doa dengan yang Islami, seperti itu. Padahal sebelumnya seperti tradisi sedekah bumi itu identik dengan kebudayaan Hindu. Ya, bisa dipahami ya. Tapi kedatangan Wali Songo yang menyebarkan agama di Indonesia itu tidak langsung melarang agama tersebut, tapi ditransformasikan, dirubah susunannya. Mungkin akan kita bahas nanti pada pembahasan tentang masuk dan berkembangnya agama Islam ya. Jadi perlu kita ketahui kalau tradisi seperti manganan ini masih berkembang di daerah kita sampai sekarang masih ya. Mungkin ada lain nggak tradisi yang Hindu Buddha tapi yang sampai sekarang masih? Ada yang dari Tambak Merak? Nggak ada? Ada. Di Tambak Merak itu ada namanya Gumbregan. Tahu? Ya, Gumbregan itu juga merupakan salah satu tradisi yang asalnya itu dari Hindu Buddha. Itu pengaruhnya dari kerajaan Mataram. Ya, kerajaan Mataram kuno. Jadi tradisi itu sampai sekarang itu masih dilaksanakan meskipun pelaksanaannya itu ditransformasikan dengan bentuk Islami. Ya, bisa dimengerti? Oke. Untuk aspek budaya dan tradisi ada yang ditanyakan nggak? Ada. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan budaya daerah dan juga budaya nasional? Jadi seperti ini, kalau budaya daerah itu merupakan suatu kebudayaan yang mana wujud kebudayaan itu tadi kan ada 3 ya. Kebudayaan tersebut itu menjadi ciri ataupun identitas dari suatu daerah tersebut. Contohnya kalau ngaben itu kan di Bali, hanya ada di Bali. Jadi itu merupakan budaya khas daerah Bali. Sedangkan kalau budaya nasional itu merupakan budaya yang sifatnya itu tersebar menyeluruh serentak di Indonesia. Kira-kira apa budaya nasional itu? Ada yang tahu? Budaya nasional itu sesuatu aspek kebudayaan tadi yang mana berkembang di seluruh nasional di Indonesia. Contohnya kayak gotong royong, ya. Maaf. Jadi gotong royong itu kan kalau dalam kita lihat dari wujud kebudayaan itu termasuk apa? Aktivitas ya. Jadi gotong royong itu termasuk wujud kebudayaan aktivitas yang mana budaya gotong royong ini itu ada di Indonesia itu menyeluruh. Di Papua juga ada, di Sumatera juga ada, apalagi di Jawa. Ada kan? Oke, jadi bisa dipahami ya. Kalau budaya daerah itu ya menjadi ciri suatu daerah tersebut. Kalau nasional itu juga menjadi identitas bersama, identitas secara nasional. Seperti itu. Sudah dipahami? Oke, ya udah, kita lanjut ke aspek kelima. Aspek arsitektur dan bangunan. Ini, yang pertama ada candi. Ada yang tahu candi apa itu? Yang sana. Candi apa? Itu Candi Bajang Ratu yang ada di Mojokerto. Ya, tepatnya itu ada di situs Trowulan. Itu gambar ini Bapak yang ngambil sendiri loh. Ini jebretan HP sendiri. Ya. Jadi waktu itu ketika melaksanakan PLK atau perkuliahan lapangan, itu Bapak mengunjungi salah satunya itu Candi Bajang Ratu yang ada di Trowulan. Terus selanjutnya itu ada Candi. Ada yang pernah ke Borobudur? Siapa yang pernah Borobudur?
Oke, coba bisa diceritakan nggak gimana ketika datang ke Borobudur? Ayo, mau cerita. Kalau ketika kalian datang ke Borobudur itu apa yang kalian rasakan? Senang. Terus kalian melihat-lihat nggak naik? Bisa naik nggak? Oh, kan apa katanya sekarang itu Borobudur tidak boleh dinaiki ya. Soalnya susunannya sudah agak miring. Kalau kalian bisa naik itu mungkin ya kesempatan yang bagus karena kalau di Borobudur ini kita bisa nanti melihat banyak panel-panel candi ukiran dari batu, ya. Coba kalian bayangkan bagaimana masyarakat dulu itu bisa membangun candi sebesar itu. Ya. Gimana coba? Kira-kira alatnya itu loh seperti apa? Ya. Terus kalau bicara mengenai Candi Borobudur, Candi Borobudur ini merupakan candi yang bercorak agama Buddha, ya. Diingat-ingat, Candi Borobudur itu bercorak agama Buddha. Kenapa agama Buddha? Karena mereka itu memiliki stupa. Ini, bagian atas ini kan ada stupa-stupa. Nah, ini yang paling besar ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini merupakan stupa. Ini juga miniatur, saya belinya juga di Borobudur dari batu. Jadi stupa ini merupakan ciri utama bangunan Buddha. Jadi bangunan Buddha itu ada stupanya. Selanjutnya di dalam stupa itu pasti ada yang namanya arca Buddha, ya. Jadi di dalam candi-candi ini juga ada arca Buddhanya yang katanya mitosnya kalau kalian memasukkan tangan menyentuh ini nanti apa? Dapat jodoh. Seperti itu. Ada yang pernah toh? Enggak, ya. Itu kan cuma kepercayaan ya. Jadi ini merupakan salah satu ciri dari bangunan Buddha. Ada stupa. Stupa itu bentuknya ini kan seperti mangkuk, terus ada tiang tongkat ke atas ini ya. Iya. Lalu kalau kita bicara candi Hindu, ini di sini saya membawa candi Prambanan. Sebagaimana contohnya di situ ada candi Bajang Ratu. Jadi Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu, ya, termasuk candi Hindu terbesar di Indonesia. Bedanya apa? Kalau candi Hindu dia itu lebih simetris, atau juga itu ramping lah, tidak sebesar dengan Borobudur kan? Beda ya, dia itu dari bawah ke atasnya itu ramping, lalu dihiasi dengan ornamen-ornamen, ukir-ukiran atau relief ataupun motif. Itu merupakan salah satu penggambaran dari candi Hindu. Bedanya kalau candi Hindu itu tidak ada stupa, ya. Candi Hindu tidak ada stupa. Candi Hindu itu biasanya kadang sebagian ada, kadang enggak. Itu ada arcanya. Jadi kalau misal kayak di Prambanan, itu kan ditemukannya itu arca Siwa. Jadi di Prambanan ini yang dianut masyarakat itu adalah agama Hindu aliran Siwa. Seperti itu, ya. Lalu kalau kita bicara mengenai candi, ini bisa kita identifikasi loh. Misal seperti ini, candi Hindu, ya anggap saja sama ya. Ini strukturnya kurang lebih sama. Candi Hindu itu ada 3 bagian, ya. Ada bagian kaki, badan, sama kepala. Bagian kaki itu dari bawah sini sampai tangga, ya. Ini ya juga dari bawah sini sampai tangga sini, itu bagian kaki. Itu kalau dalam arkeologi namanya itu burloka. Ya, itu bagian kaki itu menggambarkan tentang kehidupan manusia sekarang. Kehidupan manusia sekarang ini. Lalu kalau badan dari ini ya pintu sampai atas yang ini ya. Ataupun kalau di sini ya sampai yang sini. Dari habis tangga sampai sini. Itu badan itu kalau bahasa arkeologisnya itu dikenalnya itu burvaloka. Ya. Bagian badan atau burvaloka. Sedangkan atap ya, atap sampai atas pucuk ini begitu juga yang sini sampai pucuk itu namanya swarloka. Nah, kalau apa tadi burloka itu menggambarkan kehidupan manusia, purvaloka yang tengah itu sebagai perantara penghubung antara dunia bawah sama dunia atas. Dunia atas swarloka itu nirwana. Bisa dikatakan nirwana itu tempatnya para dewa-dewa ataupun arwah orang yang sudah disucikan. Itu namanya swarloka. Oke, untuk aspek arsitektur bangunan masih ada banyak lagi ya. Candi-candi Hindu Buddha yang ada di Indonesia.
Mungkin hanya beberapa ini saja yang bisa Bapak tampilkan. Kalian bisa mencari-cari lagi di internet ataupun media belajar lainnya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang aspek seni rupa dan juga seni ukir. Ini kita tidak lepas dari Candi Borobudur. Ini merupakan relief juga dari Candi Borobudur. Kalian ketika Candi Borobudur keliling nggak? Yakin? Nemu relief ini nggak? Hah? Enggak. Ya, jadi Candi Borobudur itu ada banyak sekali panel relief. Salah satunya ini, ada penggambarkan tentang perahu bercadik. Ini kapal. Jadi ketika Candi Borobudur ini dibangun, ternyata itu mereka itu sudah kenal yang namanya teknologi perkapalan seperti itu. Bisa mengangkut orang untuk berpindah-pindah menyeberangi lautan. Lalu bagaimana ini dengan seni apa? Ini ada yang tahu ini patung apa? Iya, betul sekali. Ini patung Ganesha, patung dewa yang berkepala gajah. Ya, ini patung Ganesha. Dari kebudayaan Hindu-Buddha, itu masyarakat Indonesia itu jadi mengenal yang namanya seni ukir dan juga seni patung. Ya, seni rupa bentuk patung seperti ini. Karena kalau kita bicara kebudayaan masa praaksara, apakah sudah mengenal itu manusia purba mengukir gitu? Belum kan? Iya, manusia purba itu kan memahat, membentuk apa itu? Kapa, iya seperti itu kan? Ya, jadi ketika agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu mereka jadi mengenal yang namanya seni rupa, seni ukir, patung dan sebagainya. Seperti itu pengaruhnya. Oke, yang terakhir ada sistem kalender atau penanggalan. Ya, jadi agama Hindu-Buddha budayanya itu juga memberikan pengaruh dalam penanggalan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa dan juga di Bali. Ya, karena pengaruhnya kan paling besar di situ ya. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya tahun Saka. Pernah dengar ya? Jadi tahun Saka itu adalah sistem penanggalan didasarkan pada rotasi matahari dan juga bulan. Ya, dua itu, penggabungan dua itu. Tahun Saka itu dimulai pada tahun ke-78 Masehi. Jadi tahun pertama Saka itu adalah tahun ke-79 Masehi. Ya. Kalau kita bisa lihat di gambar ini ya, mungkin ini, yang sini nih masih ada bahasa India dengan huruf tadi, huruf apa? Huruf Pallawa ya. Jadi ini masih kalender yang berkembang sampai sekarang, ini Maret 2021. Jadi penanggalan kalender Saka itu ternyata masih digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali sampai sekarang ya. Oke, mungkin ini yang terakhir. Tuh kan sudah habis. Ya, jadi kita tadi sudah belajar mengenai pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sampai sekarang ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, ya, pertanyaan yang bagus. Perbedaan kalender Hijriyah dan Masehi ya. Sebagaimana kita tahu kalau ini dalam mungkin bidang apa ya? Astronomi ya mungkin ya. Kalau Hijriyah itu penanggalannya berdasarkan perputaran bulan memutari matahari, rotasi bulan ke bumi ya. Jadi penanggalannya itu berdasarkan perputaran bulan, dihitungnya pergerakan bulan. Itu Hijriyah. Kalau Masehi itu kita melihatnya dari perputaran bumi ke matahari. Jadi dalam satu perputaran bumi itu satu hari kan, satu malam itu ya. Itu ketika memutari matahari itu ada sekitar 356 putaran atau 356 hari. Itu dikenalnya dengan yang sebutan tahun Masehi. Jadi perbedaannya itu pada penggunaan itu tadi, pemilihan rotasinya tadi. Kalau tahun Saka tadi itu gabungan keduanya ya, antara perputaran matahari dan juga bulan. Tapi kalau yang teman kalian tanyakan tadi, kalau Hijriyah itu kita dasarkan pada pergerakan bulan. Kalau Masehi berarti pergerakan matahari. Oke, bisa dipahami? Ada lagi? Ada yang ingin tanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akan bermain ya. Kita akan bermain
sebagaimana mungkin kalian pernah mengetahui ranking 1. Kalian tahu nggak? Itu acara TV itu yang lama banget. Ada yang tahu? Jadi nanti kita itu berlomba-lomba menjawab pertanyaan sampai menemukan satu orang yang dikatakan sebagai ranking 1. Mungkin yang belakang bisa maju ke depan dulu. Oke, ayo. Minta tolong dibagikan, satu orang harus dapat satu merah, satu biru. Ya. Berapa menit? Oke, bagikan. Oke, silakan dibagikan. Oke, jadi ini nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti kalian harus menjawab benar atau salah. Kalau benar diangkat yang warna biru, kalau salah diangkat yang warna. Oke, mungkin agar lebih seru, silakan kalian keluar dari meja, berdiri. Ya, silakan mau milih yang kanan, tengah atau sebagainya. Sambil dipegang itu tadi. Ya, berdiri di tempatnya juga tidak apa-apa, yang penting berdiri. Oke. Ya, sudah bisa dipahami? Ya, jadi sistemnya seperti itu ya. Nanti silahkan dijawab benar atau salah. Lalu nanti kalau yang salah bagaimana? Langsung dieliminasi? Ya, karena kan yang ada banyak ya, karena kita mencari satu, jadi nanti yang salah sudah tidak bisa bermain lagi. Oke. Ya, sudah siap? Oke, ayo kalau sudah siap tidak boleh mencontek jawaban teman. Nanti ketika sudah dibacakan pernyataan, nanti akan ada instruksi untuk mengangkat jawaban, baru kalian mengangkat jawaban. Kalau belum disuruh berarti tidak usah diangkat ya. Oke, bisa? Oke, tolong itu dirapikan barisannya, coba ayo. Barisannya dirapikan. Oke. Tidak boleh mengintip jawaban teman. Langsung kalau ngangkat-ngangkat nggak boleh diganti. Setuju? Pernyataan pertama, Bapak bacakan ya. Yang pertama, Candi Borobudur merupakan salah satu candi bercorak Hindu terbesar di dunia. Benar atau salah? Silakan diangkat jawabannya. Oke, silakan diangkat. Ada yang jawab merah, ada yang jawab biru. Ayo. Jadi untuk yang menjawab biru, silahkan kalian duduk ke tempatnya lagi. Tahu kenapa salah? Iya, apa? Iya. Candi Borobudur itu bercorak Buddha. Tadi kan sudah dijelaskan cirinya ada stupa. Tadi sudah ada gambarnya juga kan ya? Oke, berarti yang sudah menjawab biru duduk tidak bisa bermain lagi. Sekarang kita lanjut ke pernyataan kedua. Ini. Prasasti Yupa diperkirakan menjadi bukti awal masyarakat Indonesia mengenal tulisan. Prasasti tersebut ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Benar atau salah? Silakan diangkat jawabannya. Oke, semua menjawab benar. Berarti jawabannya benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pernyataan ketiga ya. Bagian candi yang melambangkan tempat para dewa dan menjadi tempat bagi jiwa yang telah disucikan disebut dengan Burvaloka. Benar atau salah? Silakan diangkat. Oke, ada yang menjawab biru. Berarti yang menjawab biru silakan duduk. Sudah tereliminasi. Masih banyak ya ternyata kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi pada tahu kan? Ya. Kita lanjut ya. Huruf Sanskerta menjadi dasar dari huruf-huruf lain yang berkembang di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, Bugis, dan Makassar. Benar atau salah? Ayo. Yang menjawab biru silakan duduk. Ayo. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Bukan. Ini tadi kan pernyataannya itu apa? Huruf Sanskerta.
Ayo. Ayo, Sanskerta itu bahasa, bukan huruf. Jadi masih ada 2 ya. Oke. Kalau ada 2, mungkin kita ganti permainannya bukan benar salah. Ini benar salahnya silakan disimpan. Ini kita sekarang rebutan paling cepat. Jadi kalau kalian tahu jawabannya silakan angkat tangan. Oke ya. Ayo coba, nanti ada berapa pertanyaan? 3 atau 5? 3 saja, 3 saja. Jadi nanti kalau sudah bisa menjawab 2, otomatis dia yang jadi juara ya. Kalau dalam permainan ranking 1 ya berarti yang jadi ranking 1. Oke, bisa dimulai? Oke, sebutkan minimal 3 candi yang ada di Jawa. Oke, duluan ini angkat tangannya. Oke. Ya. Ayo, satu lagi apa? Oke, boleh. Ya, jadi ada banyak candi-candi yang sudah teman kalian sebutkan tadi ada 3, betul. 1 poin untuk Mbak siapa namanya? Diva. Oke, untuk Mbak Diva. Tepuk tangan ya. Pertanyaan kedua, jadi kalau nanti Mbak Diva bisa menjawab lagi, otomatis Mbak Diva yang jadi ranking 1-nya. Oke, siap? Itu, lawannya Mbak siapa namanya? Esti. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan seperti ini. Situs Trowulan di Mojokerto diyakini menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada masa kerajaan. Ayo. Ada yang tahu? Trowulan di Mojokerto menjadi pusat dari kerajaan? Ayo. Kayak yang tadi ada Candi Bajang Ratu dari Trowulan Mojokerto, itu dari kerajaan. Nggak ada yang tahu? Dua-duanya pas? Teman-teman lainnya ada yang tahu nggak? Apa? Iya, betul sekali. Ya, sayang sekali ya. Iya. Sayang sekali ya kalian berdua tidak bisa menjawab. Oke, berarti kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ini, Candi Prambanan adalah salah satu candi yang bercorak agama. Ayo, yang mana dulu? Ayo, sini apa sini? Iya. Kayaknya bareng sih. Coba mau sweet atau gimana? Ya, pakai batu kertas gunting. Batu kertas gunting. Batu kertas gunting. Ayo. Kertas gunting. Loh, kok sama terus? Ayo, diulangi lagi. Loh. Ayo, ulang lagi. Ya, sweet. Dari situ aja gak apa-apa, dari jauh. Menang siapa? Oke, jawabannya apa Mbak? Hindu, betul apa salah? Betul. Oke, berarti tadi Mbak siapa? Mbak Diva sudah bisa menjawab 2 pertanyaan, otomatis yang menjadi juara adalah Mbak. Tepuk tangan. Oke, ini Bapak ada reward sedikit ya untuk Mbak Diva. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke. Kita tadi sudah belajar mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita juga sudah sedikit bermain ranking 1 seperti ini. Gimana? Seru tidak? Seru. Oke, ada yang ingin menyimpulkan? Kita hari ini sudah belajar apa saja? Ayo. Ya, kita tadi sudah belajar teori kan kita sudah belajar minggu lalu juga itu. Yang hari ini tadi kita sudah belajar tentang pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa aspek tadi, ada yang ingat aspek apa saja? Aspek budaya. Iya. Iya, tadi terus arsitektur bangunan, betul. Lalu kalender, sistem penanggalan kalender, ya. Iya, itu sosial ya. Itu agama dan sosial tadi ya. Kasta termasuk di situ. Oke. Ada lagi yang ingin menyimpulkan?
Bagaimana? Seru? Oke, seru ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, ya. Untuk minggu depan itu kita membahas tentang kerajaan Kutai dan juga Tarumanegara. Jadi silakan dibaca, dipelajari, dipahami, baca-baca dari buku paket, internet ataupun sebagainya. Nanti minggu depan mungkin akan ada permainan baru lagi, ya. Jadi agar pembelajaran kita seru, silahkan kalian nanti disiapkan untuk dipelajari dulu ya materinya ya, agar ketika kita diskusi itu bisa lancar. Oke, mungkin untuk sebelum Bapak akhiri ada penugasan. Jadi nanti silahkan kalian membuat esai, tahu esai? Jadi tulisan singkat seperti itu ya, tentang kebudayaan yang ada di sekitar kita yang masih berjalan sampai sekarang, ya. Jadi kan tadi ada sedekah bumi, ada gumberkan, ya. Mungkin nanti bisa kalian menulis sedekah bumi di desa masing-masing. Oh, kalau di desa ini seperti ini, terus yang di desa lain seperti ini. Nanti silakan kalian tulis. Untuk aturan dan juga template-nya nanti Bapak kirim di grup WA. Oke, bisa dipahami? Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah jelas ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sejarah kita